tubuhnya kan. Ya tubuhnya kan, rohnya ikut di dalam tubuh. Kenapa? Rohnya kan ikut dalam tubuh. Ketika belum mati ya rohnya masih di tubuhnya. Ketika belum mati. Berarti Tuhan yang roh tadi ikut ke salib juga. Ya disalib, memang disalib. Iya. Aduh. Kenapa sih kalian itu bang nggak menyembah tentara Romawi aja, lebih kuat itu? Tentara Romawi itu manusia bang. Menyembah Tuhan yang lemah sama tentara Romawi aja modal. Lebih baik sembah tentara Romawi aja, kuat dia, bisa nangkap Tuhan. Tentara Romawi kan nggak bangkit. Aduh, bodek. Tentara Romawi. Mana ada tentara Romawi bangkit. Jadi kalau manusia itu nggak bangkit. Kalau sudah mati ya di kuburan, jasadnya dimakan cacing. Oh gitu. Termasuk abang nanti. Waktu Tuhan nanti abang kalau mati ya di kuburan. Waktu Tuhan abang jadi roh dulu, waktu Tuhan abang dulu roh, ya, itu pernah nggak dia jadi manusia? Sebelum Yesus. Kenapa? Sebelum Yesus lahir pernah nggak dia jadi manusia yang roh tadi? Sebelum, ya enggak lah, hanya melalui Yesus saja. Bang, pernah dia menyamar jadi manusia Tuhan abang tuh? Mana ada, nggak ada. Ada. Dia lagi berantem sama Yakub, bertato di paha dia. Itu malaikat itu. Bukan malaikat, itu Tuhan. Tuhan menjelma jadi seorang laki-laki berantem dengan Yakub, di pahanya ada tato dia. Ya itu malaikat bang, malaikat. Karena Yesus berkata begini, yang datang sebelum aku dan sesudah aku adalah pencuri dan perampok. Artinya pencuri dan perampok itu yang dimaksud iblis itu bang. Oh gitu. Berarti Jadi, yang dilawan Yakub tuh bukan Tuhan, iblis. Bukan malaikat yang mengaku-ngaku Tuhan itu. Bagi iman Kristen seperti itu, bagi diri saya sendiri. Waduh, malaikat bertato itu ya. Ya itu memang malaikat. Karena kan Yesus berkata nih, kata Yesus begini, yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Pencuri apa? Pencuri firman dan merampok firman Tuhan. Artinya dia itu malaikat yang tercampakkan dari surga. Coba abang baca dulu ceritanya. Udah tahu belum? Sudah, itu di perjanjian. Jadi perjanjian lama itu belum ada orang Kristen itu bang. Iya, makanya kan saya tanya, pernah nyamar nggak dia jadi manusia? Nggak ada. Waduh. Iya. Tuhan berkata. Nggak ada. Itu malaikat yang disembah-sembah oleh bangsa Israel, yang dijadikan Tuhan oleh orang Yahudi. Itu kan dia ngaku sendiri, sebab kamu telah melawan Allah katanya. Kenapa? Sebab kamu telah mengalahkan bergulat dengan Tuhan, dengan Allah. Iya, itu malaikat bang. Bagi iman saya itu malaikat, bukan Tuhan itu. Malaikat yang mengaku-ngaku Tuhan. Malaikat yang ngaku-ngaku Tuhan, referensinya dari mana itu bang? Ya, sedangkan tertulis aja itu adalah Tuhan katanya. Ya kan Tuhan itu banyak bang. Ada Tuhannya orang Israel. Tuhan banyak loh bang. Tuhan banyak. Gimana? Ya, ada Tuhannya orang Israel, ada Tuhannya orang Arab. Ya, sendiri-sendiri itu Tuhannya. Ada juga Tuhannya orang Hindu, orang India. Itu Tuhannya sendiri-sendiri. Dia mengaku Tuhan semua, tapi hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup itu bang. Waduh. Keren bang. Kalau Yesus yang ngaku-ngaku dia adalah Tuhan, nggak ada juga bang. Banyak ada sih. Ketika Yesus kalau Yesus itu dia adalah hamba Tuhan. Nah tuh contohnya, masa Tuhan di bawah iblis?
Ya itu kan memang sebuah peristiwa ya. Ya iya, masa Tuhan dibawa iblis? Dicobai. Iya, itu kan dia dibawa ke atas bukit toh. Masa Tuhan dibawa iblis? Iya. Ya rupanya kenapa orang iblis juga berkuasa? Waduh. Lalu mana kuasa Tuhan, Bang, sampai dibawa iblis? Nah itu kan Tuhan berkata, janganlah kau cobai Tuhan Elohimu, Tuhan sesembahanmu. Sejatinya Cuma iblis bisa itu kan ngomong berasal dia. dari Cuma bisa ngomong, tetap aja dibawa iblis. Sebenarnya Tuhan dengan iblis nih bermusuhan atau berkawan sih dia? Kok berkawan sih? Kalau berkawan nggak mungkin bareng-bareng lah. Oh, jadi bermusuhan gitu. Yang namanya iblis itu kan kegelapan, Bang. Yang namanya Tuhan itu kan terang. Jadi terang dan kegelap itu beda. Oh, jadi gini, Bang. Kalaunya dia musuhan, berarti itu Tuhan Yesus itu dibawa iblis macam mana tuh? Apa dijamaknya kepalanya sambil? Itu kayak gimana? Nggak mungkin dong iblis. Nggak mungkin dong iblis merangkul Yesus, nggak mungkin karena musuhan. Ya. Kalau dia berkawan kan mungkin merangkul gitu. Kalau dia berkawan. Ini kan. Tapi kalau musuhan, kan abang bernarasi tuh. Hah? Abang kan bernarasi. Coba bacakan dong datanya di mana katanya iblis Tuhan Yesus dibawa iblis. Matius 4 coba buka. Nih. Ya, coba bacalah. Nih ya. Nih, Bang, mari kita baca. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di atas bubungan bait Allah. Di bawah iblis itu Tuhan, Bang. Ya, kenapa rupanya? Kayak macam mana dia? Macam mana dia itu? Bawa musuh tuh kayak gimana? Apakah dirangkul gitu gandengan tangan atau kepalanya diambil? Kau musuhku, wah naik kau ke atas bubungan gitu. Gimana ada tertulis Kan seperti itu? Jangan lagi bawa musuh diseret. Coba abang itu jangan jadi umat hayalan saja ya, itu namanya menghayal-hayal, itu bukan namanya Bang. Jangan suka menghayal. Masa Tuhan dibawa iblis macam mana, Bang? Itu kan dibawa apa tuh, coba dibaca lagi. Makanya abang ini jangan suka menghayal-hayal, akhirnya jadi begini. Hayalan saja begitu. Jangan suka menghayal-hayal. Ini namanya hayalan saja. Kalau kami menghayal, ini iblis ya sampai membawa Tuhan itu, Bang. Haleluya. Itu kan tulisannya begitu di bawah. Yang percaya iblis membawa Tuhan, Tuhan dibawa iblis, itu umat haleluya. Tuh umat halu. Haleluya. Ya dibawa, kenapa rupanya dibawa? Kan dicoba. Masa Tuhan nggak ada kekuatannya? Lah kalau ada kekuatannya ya mungkin itu iblis menang lah. Buktinya Yesus mengatakan jangan kau cobai Tuhan Elohimu. Benar ya? Di situ Yesus kalah 3 ronde sama iblis. Mana datanya? Jangan hayalan saja ini. Kan di situ iblis sampai lalu iblis meninggalkan dia. Kan kayak gitu. Betul nggak? Iya, mana datanya 3 ronde, jangan hayalan saja lah. Pertama, hayalan saja ya, parah ini. Pertama, Yesus Tuhan Anda tuh, Bang, ya kalah dengan iblis sampai dia bawa ke atas bubungan sekali. Habis itu dia dibawa lagi ke atas bukit 2 kali. Tuh 2 ronde aja udah kalah itu Tuhan. Mana ada? Coba dibaca dulu dengan benar lah, jangan hayalan saja. Coba dibaca lagi. Di sini sama saya itu paling enak dibaca, dipelajari gitu. Nah, Bang, nih ya. Nih. Coba kita lihat. 1 ronde iblis membawanya ke atas bubungan bait Allah. Mana ada tulisan 1 ronde, jangan hayalan. Iya nih. Kan kata
Kata Iya, saya kan tadi mana- beberapa kali Yesus kalah tuh. Ya, nah gini. Ronde Mana pertama, tulisannya satu ronde, jangan hayalan lah. Aduh. ronde ya, jujur pertama ini, dia Abang. dibawa ke bubungan bait. Ya. Iya, mana ronde pertama, mana tulisan ronde pertama. Jangan terus- hayal-hayalan nah. Terus ronde kedua ke atas gunung nih. Terus Ah. Iya, 2 kali dibawa iblis, pontang-panting dia. nah, terus itu kan waktu dibawa ya. Mana keterangannya kalah? Sampai maka berkatalah Yesus, nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Habis itu sampai di atas gunung. Coba diulang, Bang. Coba diulang, Bang. Nah, Yang nih, merahnya. kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, kata Yesus. Nggak ada Allah itu kan lemah. Nih. Ya, itu kan LAI ya. Kalau Ya kau salah kan LAI lah, siapa suruh nyuri istilah Islam. Iya, bukan. Kalau Islam kan alif lam lam ha, janganlah, beda itu. Nah, Kalau di Islam sini kan alif lam lam ha. Kalau nah, kamu udah kita mengklaim nggak bahas hanya itu. Islam, Kita nggak bahas itu. Kita bahas ini iblis menang 2 ronde. Habis 2 ronde ditinggalin iblis dia. Nggak diajak turun lagi. ya terus masalahnya apa? Waduh, masalahnya kok ada bang Tuhan di bawah iblis? Apa masalah? Tuhan macam apa di bawah iblis? Ya kan dicobai. Yang namanya dicoba ya di bawah. Waduh, kuat kali ini iblis teman-teman. Kuat kali iblisnya, berarti lebih kuat daripada Tuhan. Lebih baik abang nyembah iblis aja kalau kayak gitu. Kalau lebih kuat daripada Tuhannya abang. Aduh. Enggak lah, ngapain nyembah iblis? Iya. Sampai iblis Orang- bisa bawa Tuhan. Ya ada orang itu yang kalah iblis, jangan kau cobai Tuhan Elohimu. Aduh. Jelas begitu. Yesus berkata begitu, jangan kau cobai Tuhan, ya itu pengakuan Yesus sebagai Tuhan ya. Ya, Di kalau itu hadapan iblis, ya dengar dulu, kalau di keimanan hadapan iblis itu Bang, di kalau hadapan keimanan iblis abang kayak wajib gitu, hukumnya untuk menyembah Tuhannya. Bang, kalau keimanan abang kayak gitu ya terserah abang, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Ya, Oh, yang penting kan Ya, terus anda apa mau lagi? jawab gitu. ya saya jawab kan, sudah saya jawab. Apalagi Iya, mau tanya apa lagi? mantap, top jawabannya, top bang. Mantap jawabannya. Bikin kawan-kawan Kristen di bawah makin kejang-kejang. Enggak, aman saja. Kalau yang sudah mengerti ya aman lah. Bang, Apalagi mau nanya apa lagi? ya nih, Ya. saya mau nanya kejadian 19 nomor 32 tuh. Silakan baca. Ya baca, Jawab. baik. Nih ya. Ini saya penasaran juga. Mungkin abang bisa jawab juga nih ya. Kita baca dulu nih ya. Nih. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya tidur. Dan ketika ia bangun, keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ini ada cerita kakak adik perempuan, ya bang ya. Dua perempuan kakak adik, dia itu meniduri ayahnya gitu. Terus ya demikian juga pada Ayahnya waktu itu. siapa di situ? Ayahnya Nih, siapa di situ? ini cerita Lot. Ayahnya Lot dan kedua anak perempuannya, ya. Ya, Oke. Nah, jadi mereka ini tidur dengan ayahnya. Lalu, Bang, di sini berarti itu
Itu Sodom dan Gomora itu Bang ya, menceritakan Nah. Sodom dan Gomora. Lalu Bang, di sini coba kita lihat ayat yang ini. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Pertanyaan saya Bang, anaknya yang lahir itu Lot memanggil apa? Ya nggak tahu, itu bukan orang Kristen Bang. Kan di kitab Kristen. Apakah dia Lot itu panggilnya anak atau panggilnya Ya, cucu? Tapi itu bukan orang Kristen. Orang Kristen nggak Iya, ada yang karena begitu, tertera di Bang. tertera di kitab Kristen, makanya saya tanya, panggilan kepada bayi yang lahir itu Lot nggak apa gitu manggilnya? Cucu, Ya anak. nggak tahu, itu bukan orang Kristen. Aduh, imani saja dah kalau kayak. Enggak lah, nggak imani lah. Itu bukan orang Kristen itu. Lalu gimana tuh? Lot itu bagaimana dia memanggil bayi yang lahir itu? Jadi kan saya kasih tahu ya, itu peristiwa itu kan sebelum Masehi ya. Yesus pun belum ada di dunia itu. Jadi itu bukan orang Kristen. Abang harus mengerti ya. Aduh. Peristiwa Sodom dan Gomora itu yang ujung-ujungnya Sodom dan Gomora itu dihukum. Sakit kepala saya mikir itu, Bang. Sampai sekarang saya nggak ketemu jawabannya. Lot itu memanggil apa sama bayi yang lahir itu? Ya, pikir sendiri lah. Apakah cucuku adalah Enggak. anakku gitu? Anakku adalah nggak ada. cucuku. Itu nggak ada hubungannya dengan orang Kristen. Oh, kalaunya yang susah-susah Itu di nggak ada perjanjian hubungannya orang Kristen, Bang. Bang, yang susah-susah di perjanjian lama kenapa kalian buang? Ya kan bukan orang Kristen, ngapain diimani? Nah, kalau gitu nggak ada juga nubuatan di perjanjian lama tentang Yesus, karena nggak ada Kristen. Kata siapa nggak ada nubuatan? Kan gitu. Kalau yang susah-susah nggak mau diakui, tapi kalau untuk masalah Yesus nyomot gitu ke perjanjian lama. Lah kan begini Bang, orang Kristen itu kan pengikut Yesus Bang. Jadi yang diikuti bukan. ya ajaran Yesus. Kristen tuh Bang, Kristen tuh pembangkang Yesus. Kristen tuh pembangkang Yesus. Nah, Mana buktinya? buktinya Yesus Ya, sunat. masa. Anda sunat nggak? Sunat? Saya Sunat. Yesus kagak makan babi. Anda makan nggak? makan. Udah menantang ya. Yesus kagak pernah makan babi. Makan ikan goreng aja dia pernah. Ya memang nggak tertulis. Tapi kan Yesus tidak melarang. Adakah Yesus melarang makan babi? Itu kan nanti keluarnya di jamban. Jadi segala binatang itu boleh dimakan. Ya yang najis itu ketika kita menghujat orang, terus maki-maki orang, gitu. menuduh orang, menfitnah orang, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau urusan makan memakan ya kita lebih percaya sama dokter kesehatan lah. Berarti semua makanan boleh gitu Bang dimakan? Ya kalau doyan boleh aja, kenapa nggak boleh? Kalau yang ini gimana nih? Nih yang ada di kitab Anda nih. Apa coba? Nih. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Tuh bisa nggak dimakan roti selai tai gitu? Itu kan Lah ini perjanjian roti lama selai ya. tai gitu. Kan makanan juga boleh aja masuk ke mulut kan gitu. Gimana Bang? Bau-bau pingsan ini. Bau-bau pingsan ini kayaknya jaringannya nih. Pingsan kayaknya dia. Aduh, Bang Kumbara. Iya jaringannya.
Aduh, ya ya nanti kita sambung lagi ya Bang Kumbara ya. Padahal saya mau nanyain gitu. Ada roti selai tai gitu, roti selai tai. Kan ada juga tuh di ayat lainnya 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Di situ ada jus tai itu ya. Lengkap gitu roti selai tai sama minumannya jus tai ada sama. Apa ya? Nggak habis pikir saya sama mereka ini. Ada aja. Islam atau Kristen, Bah? Kristen. Anda naik ke sini mau bertanya atau mau ditanya? Ya, bertanya dulu lah. Silakan. Kita nanti balik nanya ya, Pak ya. Kita ngomongnya santai aja ya. Santai aja. Pakai akal waras saja lah ya kan. Baik. Oke. Sekarang gini, saya mau nanya gini, Bang Yusuf. Bang Yusuf kan Islam nih, saya Kristen ya kan. Nah, yang saya mau nanya sama Bang Yusuf ini, yang maha tahu di Islam itu siapa ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam maha tahu. Betul, sama dengan saya, Allah yang maha kuasa ya kan. Dialah yang maha tahu. Nah, ketika kita berdebat, bicara masalah keyakinan, saya rasa itu bukan hal yang dapat dipertemukan titiknya, karena kita ini punya kapasitas terbatas yang menurut kita benar, barang belum tentu yang maha kuasa benar ya kan. Jadi apa yang menjadi keyakinan kita, bicara tentang keyakinan agama lain, ya sebatas pengetahuan kita, karena yang maha tahu itu bukan kita kan. Nah, saya hanya memberikan sedikit respon atau tanggapan bahwa kita kalau bicara masalah keyakinan kepada Tuhan kita masing-masing, saya rasa itu sesuatu hal yang tiada titik akhirnya. Pada akhirnya, apa yang menjadi keyakinan Islam, jalanilah sesuai dengan keyakinan Islam. Apa yang menjadi keyakinan Kristen, jalanilah seperti keyakinan Kristen. Oke. Betul Bang. Saya tanggapi. Oke, demikian juga dalam dalam Alkitab itu. Ya biarkan itu berjalan sesuai dengan keyakinan agamanya sendiri. Sebaliknya juga begitu juga dengan Alkitabnya Islam. Biarkan berjalan sesuai ajaran Islamnya. Saya tanggapi. Itu saja Pak Yusuf. Saya hanya menyampaikan itu saja karena bicara masalah keyakinan ini. Oke, ya nggak apa-apa. Saya paham Anda tidak mau debat, saya paham. Kayak gitu. Tapi Anda menyampaikan tentang masalah agamamu aja yang kamu urus kan kayak gitu. Ngerti? Jadi gini Pak, tanggapan saya ya terkait yang menyarankan seperti ini udah puluhan kali Pak sama saya, bukan cuma Anda. Ya, karena gitu. itu yang paling penting itu. Puluhan kali. Bukan cuma Anda. Saya akan iakan. Setiap orang yang menyarankan seperti itu akan saya iakan dengan syarat 3 hal. 1, ya, hentikan di live streaming TikTok ini Kristen-Kristen yang menghujat agama saya. Kayak Edis TV, kayak Mikana, Saifuddin Ibrahim. Bang, kena ini bang, rokok kayaknya. Kena rokok. Ya, rokok pelanggaran bang, nggak bisa berokok. Jadi, streaming kayak Edis itu harus dihentikan Kristen. Yang kedua, misionaris dari Aceh sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, ya, itu jangan ada lagi umat Kristen yang mengetuk pintu rumah umat Islam lalu menjajakan agamanya kepada umat Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kata Rasul, kosakata ayat,
banyak kosakata Roh Kudus. Itu jangan ada di kitab Anda gitu. Karena itu adalah miliknya apa? Istilah-istilah dalam agama Islam. Jadi kalau tiga hal ini ya dibereskan Kristen Indonesia ya, lembaganya ataupun seluruh apapun bentuknya dibereskan oleh Kristen Indonesia, saya nggak akan buka lagi diskusi lintas agama. Gak bakal. Baik, saya mengkaji Al-Quran saya dengan yang Muslim lain, ya kan kayak gitu. Mengkaji fikih kayak, mengkaji Al-Quran kayak, ya lebih baik kita belajar gitu. Ngapain kita urusin agama orang? Karena dia nggak ngurusin agama kita. Tapi karena ya agama Anda main comot kepada agama saya, mau nggak mau kami nggak bisa diam. Ya. Betul, nggak bisa diam kami. Gitu. Iya, Alkitab jangan lagi jadi Alkitab, ganti Bible gitu, namanya Bible. Bible. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Selamat Bang. malam, Kali. Ustaz. Ya, udah. Ya. Abang Islam atau Kristen, Bang? Lupa saya. Saya Kristen, Oh. tapi nggak ahlinya. Jadi saya nggak bersedia ditanya karena saya bukan ahlinya. Nggak bisa ditanya, karena bukan saya ahlinya. Iya. Terus abang naik mau ngapain coba? Mau bertanya, ditanya mau nggak bertanya, bisa karena bukan ahlinya. Iya. Kan logika kan? Oke, Kalau saya ahlinya, itu duluan. tahu. Ya, ngerti dah. Saya nggak Oke, mau ahli. nanya apa? Nah ini Pak Ustadz, udah pernah kita sebelum ini apa? Udah mungkin ketiga kali saya naik ini. Mau tanya ini, Maha Kuasa apa Tuhan yang Anda beritakan itu? Apakah dia tiada mustahil bagi dia atau terbatas kekuasaannya? Dalam arti pertanyaan saya pertama tadi, jabarkan lagi ya. Saya jabarkan lagi pertanyaan saya itu, apakah kemahakuasaannya dia sanggup beranak dan diperanakkan? Apakah kemahakuasaannya dia sanggup jadi manusia? Apakah kemahakuasaannya dia sanggup satu tapi jadi 100, jadi 10, jadi 2? Nah itu mau saya tanyakan kekuasaannya sampai di mana. Nah, itu aja Pak Ustadz, tolong pencerahannya. Baik, Bang. Jadi Allah itu Esa, gak mungkin dia ya menciptakan kembarannya pun gak mungkin. Gak mungkin. Esa itu berarti tunggal. Tuh. Kalau untuk masalah maha kuasa, dia maha kuasa, maha segalanya gitu. Yang di maha kuasa, maha segalanya bisa. Tidak ada yang mustahil sama dia. Mau kembar, mau apa namanya, mau beranak. Baik. Ya paham saya. Dia maha segalanya. Apapun dia bisa gitu. Apapun dia bisa. Cuma pantas atau tidak. Gitu. Coba saya tanya Anda dulu. Abang sekarang kan manusia nih. Ya bentuknya. Tapi mau nggak abang saya ayam? Ditanya enggak ahlinya nanti. Enggak. Saya nggak tanya agama. Saya tanya abang aja. Sebagai manusia, abang mau nggak jadi ayam? Ya kalau saya menunjukkan kemahakuasaan saya, tengok saya bisa jadi ayam, tengok saya bisa jadi sapi. Itu saya bisa jadi abang mau jadi ayam gitu. Saya bisa beranak, saya bisa memperanakkan, saya maha kuasa, orang semua bisa, saya bisa. Intinya abang yang manusia sempurna gini, abang mau jadi ayam? Mau menunjukkan kemahakuasaan, kenapa tidak? Loh, kalau abang jadi bagi yang maha kuasa. Kalau abang jadi ayam, tangan nggak ada lagi. Karena mindset saya, nggak ada lagi. Saya ya, tiada yang mustahil. Bentar dulu. Paham saya menanyakan itu kepada Anda tuh ya biar Anda mikir. Kalau Anda manusia punya tangan 2, ya punya akal. Nanti kalau abang jadi ayam nggak ada akalnya lagi, nggak ada lagi tangannya, mau Anda? Mau, nggak apa-apa, nanti saya kembali lagi jadi manusia. Kalau sudah jadi ayam, ya. Kalau sudah jadi ayam, habis itu kata Anda mau balik lagi jadi manusia.
kita Oh, mati jadi bangkit lagi. jadi intinya mau jadi ayam gitu. Mau mati pun mau nanti Baik. bangkit lagi. Oke. Ke neraka pun mau nanti ke surga lagi. Namanya Maha Kuasa. Baik. Jadi sifat Tuhan itu dia tidak maha lemah. Artinya dia tidak bakal mau ya menjadi lemah seperti makhluknya. Tuh. Berarti Tuhan itu tidak sanggup lemah. Bukan gak sanggup, pantas atau tidak. Contohnya kayak gini aja. Anda tuh manusia. Kalau Anda makan Ya. nasi, pantas nggak? Ya memang itu bagian saya selaku manusia wajib makan. Kalau Anda makan kotoran, pantas nggak? Ya kalau Padahal saya kotoran maha bisa Anda kuasa, makan. kalau saya maha kuasa menunjukkan kemahakuasaan. Bukan masalah maha kuasa atau Jangan, tidak. Anda bisa menyuap kotoran ke mulut Anda, tapi Anda pantas nggak makan kotoran. Kalau ada manfaatnya saya makan. Kotoran yang ada manfaatnya, kotoran kenteri saya makan. Bang, saya tidak menanyakan manfaatnya. Seorang manusia itu pantas nggak dia makan kotoran? Pantas kalau bermanfaat, tapi kalau pantas. ya. Bang, coba abang kue saya dulu praktekin sama saya coba, coba makan kotoran dulu. Nah, saya mau lihat dulu kata Anda kan pantas gitu. Coba ambil yang di WC, abang makan di muka kamera sama saya mau lihat. Manfaatnya tak ada. Lah, Tak ada manfaatnya. kan Anda berpuasa untuk makan. Buktinya Manfaatnya apa? Manfaatnya Anda membuktikan ucapan Anda, itu manfaatnya. Biar saya percaya gitu dengan omongan Anda. Kalau Biar Tuhan saya itu jadi percaya. manusia kan bermanfaat. Kalau Nah, Tuhan itu biar datang ke saya bumi jadi manusia percaya bermanfaat. dengan omongan Anda bisa pertanggungjawabkan, bisa buktikan itu manfaatnya. Silakan Anda ambil dulu yang di WC, makan depan saya, depan kamera nih. Silakan. Jangan, nggak ada manfaatnya, itu harus ada manfaatnya baru dilakukan. Kalau nggak ada bukti, saya nggak percaya omongan Anda. Itu. Oh, nggak percaya. Ya iya, Yang nggak ada jelas. buktinya. Kalau Tuhan jadi 10 kan bermanfaat. Satu di Amerika, satu di Bukan Timur masalah, Tengah, bukan satu di masalah Indonesia. Tuhan jadi 10. Yang saya tanya tuh diri abang pantas nggak makan tai? Ya kalau bermanfaat pantas. Tai itu apa manfaatnya? Ya siapa tahu ada manfaatnya, kalau nggak usah. Kalau makan tai apa manfaat tai? Ya kalau nggak ada nggak usah dimakan. Kalau ada baru Ya. dimakan. Iya. Manfaatnya Ya. kan nggak ada, kan kayak gitu. Pantas nggak dimakan? Kalau yang saya tanyakan tadi kan bermanfaat. Kalau Tuhan bisa beranak jadi iya. buatkan kita. Makanya kalau kata Anda bermanfaat, saya makan. Cucu Tuhan kita jadi banyak. Iya. Kan gitu. Kalau kata Anda, kalau bermanfaat tadi Anda makan. Saya mau tanya manfaat makan tai apa? Jadi yang teri itu saya makan karena saya rasa ada manfaatnya. Ikan teri loh, nggak usah dibersihin, saya makan. Bukan yang saya tanya, nih kotoran. Kau bisa makan kotoran, kan gitu. Pantas atau tidak manusia makan kotoran? Kata kau pantas. Kalau ada manfaatnya. Sekarang saya mau tanya, manfaat tai itu apa dimakan? Tak ada, nggak usah dimakan. Berarti kalau nggak ada, nggak pantas kita makan tai, Bang. Karena nggak ada manfaatnya. Nggak ada Oke lah, manfaatnya. oke lah, nggak pantas, nggak ada manfaatnya. Nggak pantas, Oke lah, nah. saya jawab nggak pantas. Kita yang manusia saja ada yang nggak pantas makan tai, kita nggak pantas. Apalagi bagi Ya. Tuhan, nggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Kenapa tidak? Oh dia Tuhan, kan gitu. Nggak pantas dia jadi manusia, nggak pantas dia dikandung manusia, nggak pantas dia dilahirkan manusia, nggak pantas dia disusui manusia, nggak pantas dia diseret-seret manusia, nggak pantas dia kalah dengan ciptaannya, nggak pantas dia mati terkutuk. Supaya Ustaz bermanfaat, Nah. itu bermanfaat. Kecuali nggak bermanfaat itu nggak pantas. Kita sebagai manusia aja ada yang tidak pantas makan kotoran tuh, nggak pantas bagi manusia. Padahal kita bisa menyuap kotoran itu ke mulut kita. Berkuasa kita menyuap kotoran itu.
tapi nggak ada manfaatnya kotoran itu dan nggak pantas dimakan manusia. Begitu pula Tuhan, ya Tuhan itu tidak pantas dia jadi manusia. Itu bagi Pak Ustadz, bagi saya Gitu. pantas. Makanya kan saya bilang nggak pantas Tuhan itu sampai di kandung manusia, sampai diseret-seret manusia, sampai disusui manusia. Nggak pantas Tuhan kayak gitu. Ya itu perbedaan kita kalau begitu. Di situ yang perbedaan kita. Udah, saya mau tanya dulu tadi ya, makan tai apa manfaatnya? Judul baru pula malam ini ya, makan tai apa manfaatnya coba? Tang, pingsan kau. Di situ dia perbedaannya. Ngadat-ngadat nih. Ya, jaringan. Ngadat-ngadat. Ngadat-ngadat. Enggak, jaringan. Belum. Ya, Iya, teman-teman. Kurang bagus kayaknya jaringannya nih. besok lah Pak Ustadz lagi, besok lah. Oke lah. Ya, Oke, salam gitu. toleransi besok lagi kita bahas ya. Terima kasih ya. Oke. Oke, yang jelas kita serukan perdamaiannya, berdamai yang Oke. beragama. Oke Pak Ustadz. Oke. Makan tai apa manfaatnya? Apa coba makan tai manfaatnya? Enggak. Udah, saya nggak mau lagi bahasa yang halus kotoran kayak gitu, nggak mau. Udah, kasar aja bahasa saya. Makan tai apa manfaatnya? Udah. Iya, kan nanti kalau dikasih bahasa halus nggak ngerti-ngerti gitu, nggak ngerti-ngerti. Lebih baik bahasa kasar aja udah sekalian. Malam, silakan open cam bang. Sebelum Anda bertanya, boleh nggak saya bertanya? Boleh, ya kita gantian aja nanya jawab. Biasa kan memang saya memang saya tawari mau ditanya duluan atau mau pertanyakan duluan gitu. Silakan. Kalau pengertian daripada ilmu semesta alam itu apa ya? Pengertian ilmu semesta alam yang maksudnya? Pengertiannya itu apa ya? Maksudnya ilmu semesta alam itu ilmu apa gitu loh? Ya, coba artikan, apa artinya ilmu semesta alam? Iya, ilmu semesta alam itu ilmu contohnya seperti apa? Coba. Artikan dulu ilmu Contoh semesta itu. alam apa? Kepanjangan Iya, ilmu semesta alam apa? Ilmu semesta alam itu contohnya kayak gimana? Udah, kalau begitu pelajari dulu itu ilmu semesta alam. Enggak, Anda mempelajari yang gak sesuai dalilnya kan? Kalau ilmu semesta alam ya, apakah yang Anda maksud adalah bagian dari IPA, ilmu pengetahuan alam, kan gitu? Atau ilmu saintifik, kan kayak gitu, ya? Nanyanya kagak jelas, lebih parah berarti. Belajar dulu lah kau nanya gitu. Iya kan, bisa juga ilmu biologi kayak ya tentang alam juga. Makanya saya tanya, yang kayak gimana contohnya dulu? Apakah yang bagian biologi, sains, atau ilmu pengetahuan alam umum? Aduh, dasar umat pemakan pepaci ini. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube ya, bentar. Masih muter nih dia. Tunggu ya. Saya lagi sambil ngecas juga teman-teman yang di YouTube. Sabar ya. Malam ini teman-teman saya heran, yang naik pada lucu semua orangnya. Kebanyakan makan pepaci semua. Ntar dulu nih, mos saya belum mau nih ngecas mos masalahnya. Belum bisa kasih kunci biru. Standby dulu ya. Yang di YouTube. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Ustadz. Nyalakan open cam-nya dulu, Bang. Oh iya.
Oke. Abang dari Kristen? Bang? Abang dari Kristen, Bang? Bang? Sinyalnya susah. Loh, jelas kok. Jelas kok. Abang dari Kristen atau Islam, Bang? Kristen, Pak Ustadz. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau bertanya, Nanya apa tuh? Silakan. tentang Yesus yang tadi itu loh. Apa? Kenapa tentang Yesus? Yesus datang ke dunia itu kan untuk menebus manusia itu, Pak Ustadz. Itu pelajaran dari mana? Adakah Yesus ngajarin kayak gitu? Halo? Ada nggak Yesus ngajarin kayak gitu? Ya ada. Hah? Di mana? Nanti. Goyang-goyang kameranya, Bang. Bang, kau goyang-goyang, hilang sendiri pula. Terjun bebas pula kau. Halo. Halo, Bang. Halo. Noise. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ini Pak Ustadz, saya mau Ada bertanya loh. Ke WhatsApp, Bang. Nanti habis live aja. Saya lagi live streaming di Lintas Agama masalahnya. Oh iya Bang. Iya. Nanti saya kasih nomor WhatsApp ya. Iya, kasih Bang, kasih. Nih, saya gantikan dulu sama kawan Kristennya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi Rupanya teman-teman tadi kotoran tadi ada manfaatnya, mau dia makan. Aduh, manusia aneh semua yang saya temui malam ini. Ya, aneh semua manusianya. Sabar ya yang di TikTok kan, saya lagi ngecas mos. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Saya mau kasih Ada yang mau kasih saran aja sejenak Pak Ustadz. itu. Tentang hotel ini kalau dinaikkan itu kalau ada yang nggak pakai baju, Ustadz suruh dari dulu pakai baju. Jangan setelah on cam dia nggak pakai baju, gak sopan nampaknya Pak Ustadz. Ya, sering kayak memang saya sering suruh pakai baju kayak gitu. Ya. Itu aja Ustadz. Saya nggak heran mereka lagi niru Tuhannya. Gila Nggak heran saya. Ya, mungkin juga ya bisa juga. Mungkin juga kan gitu. Iya Ustadz ya. Gitu aja Ustadz. Oke ya, Pak ya. Oke. Oke, saya naikkan Kristen yang lain dulu ya. Kenapa nih mos saya ngadat ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak Ustadz. Malam, Bang. Silakan open cam dulu. Anda Kristen kan? Ya, Kristen, tapi saya tidak bisa on cam ini. Bagaimana ini? Tuh, klik nyalakan. Klik nyalakan. Nanti lain kali saja, Pak Ustadz. Ya udah, oke. Kalau gitu turun dulu ya. Ya. Udah. Saya nggak mau banyak buacot gitu. Ini pula yang datang. Halo, ini pula yang datang. Berparah Pak Ustadz. Kau ini pasien saya paling akut. Berparah Pak Ustadz.
Makin parah, open cam dulu lah. Ya. Alhamdulillah sudah sehat ya. Iya dong, harus sehat. Kan kemarin kan Pak Ustadz sampaikan di live itu Bang pernah masuk rumah sakit ya. Ya, alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit ya. Itu ada musik-musik apa sih bang? Tolong dimatikan dulu dong. Apa? Itu ada suara noise tuh dimatikan dulu lah. Oh, sebentar, ada TV nih Pak TV kayak itu. Sebentar, ya. Iya, TV ya betul. Sebentar. Bentar ya. Ya. Aman Pak Ustadz ya? Sudah aman? Ya. Saya dulu nanya Pak Ustadz, saya dulu nanya. Anak kau nanya ngototnya minta ampun. Nanya dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz kan Kau nanya ahlinya ngototnya gitu. minta ampun nanti dijelaskan. Pak Ustadz kan ahli gitu. Makanya kita ini harus belajar Ustadz ya. Ya, tahu saya. Kenapa? Wassalamualaikum. Itu kan Siti Maryam itu kan melahirkan seorang putra kan, namanya Isa putra Maryam kan. Ya. Terus? Sementara Maryam ini kan tidak punya suami. Ya Pak Ustadz ya. Halo? Nah, bayi yang ada di dalam rahim Maryam ini berasal dari mana Pak Ustadz? Quran surat